Guru matematika ini akan marah banget kalau ada yang jawab 3 kali 3 itu 9, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya, cowok ini adalah murid baru di sebuah kelas matematika. Nah, pas masuk dia udah rada bingung, kok suasananya tegang banget. Apalagi di tengah-tengah kelas kayak ada peti gitu. Pas dia lewat, petinya tuh kayak gerak, kayak menghantui dia. Tapi gurunya bilang, udah diemin aja, nanti juga berlalu. Akhirnya dia mulai dari kelas matematikanya, tapi dia kaget banget karena tiba-tiba pertanyaannya gurunya tuh nanya 2 tambah 2 doang. Padahal di sini mereka itu udah dewasa kan, akhirnya dia jawab aja. Dia bilang 2 tambah 2 tuh 4, tapi tiba-tiba gurunya bilang itu salah. Dan murid lain malah jawabnya kebudayaan yang berbeda-beda. Dan ternyata itu benar, pas gurunya nanya lagi 3 kali 3, cowok ini jawab itu 9. Ternyata salah lagi, tapi cewek ini benar karena cewek ini menjawab 3 kali 3 itu adalah kesetaraan gender. Di situ dia nggak habis pikir banget sama kelas ini, kenapa kelas ini tuh aneh banget, ini kan kelas matematika. Tapi seolah-olah ini menjadi kelas keadilan. Bahkan gurunya bilang nilai-nilai mereka itu akan dibagi menjadi 4 supaya adil banget. Jadi setiap orang akan mendapat nilai 5. Di situ ngebuat murid-murid lain senang-senang aja, apalagi gurunya akan memberikan tambahan poin apabila kamu itu adalah seorang minoritas. Makanya cowok ini benar-benar mendapatkan poin yang paling banyak dan kayak menjadi ranking 1 gitu di kelas. Nah, cowok tadi yang suka banget sama matematika jadi marah dong, ini kelas apa sih? Bahkan yang ranking 1 aja nggak bisa nulis dengan benar. Tapi itu ngebuat satu kelasnya marah banget sama dia karena dia itu berarti rasis banget. Dan bahkan cowok ini langsung disekap untuk dimasukkan ke dalam peti. Nah, berikutnya akan ada murid baru yang masuk tempat tersebut. Dan ketika murid tersebut tidak menjunjung keadilan, dia akan dimasukkan lagi ke dalam petinya. Link video lengkapnya di Instagram story aku @syariantoynet. Seorang calon mertua maksa kasih uang yang banyak banget supaya cewek ini ninggalin anaknya. Sampai akhirnya yang menang ini guys. Jadi kisahnya di sebuah restoran ada seorang calon mertua yang kelihatan baik banget sama cewek ini. Tapi ternyata calon mertua ini ngajak dia ketemu untuk kasih uang yang banyak banget supaya cewek ini tuh putusin anaknya. Karena calon mertua ini merasa cewek ini tuh benar-benar miskin banget, gak cocok sama keluarganya dia yang kaya. Tapi cewek ini gak mau nerima uangnya sama sekali, bahkan mereka itu ngadu silat gitu. Ceweknya mau disiram kopi, tapi malah kopinya kena ke tukang kopi ini. Nah, tukang kopinya benar-benar sedih banget, padahal dia udah buat kopinya itu sepenuh hati. Bahkan yang ribut ini tuh nggak peduli sama sekali. Mereka itu mulai memakai kekuatan angin untuk mengadu satu sama lain. Tapi karena anginnya terlalu kencang di restoran tersebut, tiba-tiba rambut dari tamu ini malah hilang. Padahal ini adalah date dia pertama, dia nggak mau kelihatan botak sama sekali, karena kalau enggak dia bakal ditinggal. Akhirnya tamu ini malah jadi sedih banget, karena 2 orang tadi tuh malah ribut. Gak hanya itu aja, itu ngebuat semua restoran ini benar-benar jadi hancur banget dan membuat para tamu di sana dan pekerja di sana tuh benar-benar takut. Akhirnya dengan kekuatan penuh, akhirnya ditemukan pemenangnya. Jadinya si ibu ini yang loyo, akhirnya cewek ini yang menang. Dan cewek ini gak mau ninggalin cowoknya sama sekali walau dikasih apapun sama ibu kaya ini. Dan setelah pertandingan selesai, yang punya restoran benar-benar shock banget. Lihat restoran yang dia udah sayang banget menjadi hancur berantakan. Link video aslinya di Instagram story aku @syariantoynet. Karena mendapat nilai ulangan 30, bocil-bocil ini mencari ikan ajaib yang bisa ngomong yang membuat mereka itu jadi pintar sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisah di sini ada anak bernama Zain yang dia itu sedih banget ulangan matematika dia mendapat nilai 30. Nah, mamanya itu selalu bandingin dia sama kakaknya karena kakaknya tuh pintar banget. Akhirnya Zain itu minta kakaknya untuk ngajarin dia, tapi kakaknya nggak mau dan males-malesan. Sampai adanya bilang, aduh minggu depan tuh bentar lagi ulangan lagi, kamu tuh harus ngajarin aku. Terus tiba-tiba kakaknya tuh ngomong ke adiknya, aku itu pintar karena ketemu ikan ajaib. Ikan itu bisa ngomong dan menyala, dan kamu bisa pintar kalau kamu bisa nyari ikan itu. Akhirnya Zain itu benar-benar tertarik banget dong untuk mencari ikan ajaib itu yang bisa bikin nilai dia tuh bagus. Akhirnya diajak deh gengnya untuk mencari ikan ajaib tersebut supaya mereka itu dapat nilai bagus semua. Pokoknya dia ingetin ke temennya, ikan tersebut harus bisa nyala dan bisa ngomong ya. Akhirnya di sungai mereka itu seneng banget dong mencari mana ya ikan yang ajaib. Akhirnya dia itu merasa kalau misalkan dia menemukan ikan ini.
Akhirnya dia bawalah pulang ikan ini dan dia yakin banget tanpa belajar mereka itu bisa dapat nilai bagus. Pas kasih lihat ke kakaknya, aku udah dapet nih ikan ini. Kakaknya kaget banget dong karena ternyata kakaknya tuh cuma berbohong aja. Akhirnya karena dia merasa nggak enak dan kasihan sama bocil-bocil ini, akhirnya kakaknya mau ngajarin bocil-bocil ini. Namun pas kakaknya lagi ngajarin, tiba-tiba ikan itu beneran bersinar dong. Setiap hari cowok ini harus selalu niup balon, kalau enggak dia bakal bener-bener stres banget guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok bernama Jack yang dia itu capek banget sama kerjaannya karena bosnya terus kasih dia kerjaan yang banyak. Sampai akhirnya saat dia stres, dia itu pulang ke rumah, dia ketemu temennya. Nah temennya kebetulan lagi main niup-niup balon gitu di rumah. Nah Jack yang melihat hal itu jadinya kayak tertarik banget, kok kayaknya enak ya niup-niup balon kayak gitu. Nah setelah itu Jack meminta temennya untuk mencoba meniup balon. Nah setelah Jack itu tiup, Jack itu benar-benar jadi ketagihan luar biasa. Bahkan hidup dia tuh jadi berubah, jadi bahagia banget karena dia itu pingin niup balon terus habis kerja. Tapi lama-kelamaan apapun yang dilakukan setiap menit, setiap detik hanya niup balon doang. Sampai akhirnya temennya merasa kalau misalkan Jack itu udah gak beres banget. Akhirnya temennya membuang mainan balon tersebut supaya Jack itu nggak main lagi karena ini udah keterlaluan. Nah pas Jack udah nggak main, Jack itu merasa gemeter setiap saat dan bahkan pikiran dia tuh nggak tenang banget karena pikiran dia cuma mau niup balon. Sampai akhirnya Jack itu udah nggak kuat lagi, Jack langsung mencari balonnya yang udah diumpetin sama temennya. Nah pas ketemu dia itu jadi galau, dia mau tiup lagi atau enggak. Karena kalau dia tiup, dia itu kayak nggak punya kehidupan dan malah kecanduan lagi. Akhirnya dia memilih untuk berhenti meniup balon. Karena ngomelin anaknya terus, akhirnya ayah ini didatangi badut yang ingin menghabisi nyawanya. Tapi pas muka badutnya itu dibuka, orang-orang tuh pada kaget banget guys. Jadi kisahnya di sini ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Mereka dari kecil tuh selalu stres karena ayahnya tuh jahat banget, sering mukulin keluarganya. Nah pada suatu hari ayahnya itu bener-bener jahat banget ke keluarganya. Dan pas jam 12 malam dia itu didatangi sama badut ini. Badut ini langsung datang dengan wajah yang bener-bener senyum banget. Dan langsung menghabisi nyawa ayahnya saat itu juga. Nah badut ini yang melihat ayah itu meninggal langsung bener-bener tertawa-tawa. Tapi keluarga yang lain kan jadi takut banget dong. Karena takut kalau misalkan mereka akan dihabisi sama badutnya juga. Tapi tiba-tiba badutnya kabur. Dan ketika dibuka topengnya, adiknya tuh benar-benar kaget banget karena ternyata yang menghabisi nyawa ayahnya itu adalah kakaknya sendiri yang lagi menangis di balik topeng badut. Jadi tanpa adiknya sadari kalau misalkan kakaknya yang ada di balik badut itu, karena kakaknya tuh nggak mau melihat keluarganya tuh tersakiti, akhirnya dia kehilangan ayahnya dan kakaknya saat itu juga.